Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsan Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah oke sahabat, jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk seperti ini ya. Mas, cara mengupayakan untuk akar ini dia bisa besar, atau cara mengatasi, atau cara paling efisien menurut Mas Bondes untuk mengatasi akar itu dia masih kecil ya dibandingkan dengan akar-akar yang lainnya ya teman-teman. Nah, untuk tips kali ini nanti akan kita coba bagikan dan kita sharingkan sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami ya teman-teman. Untuk bahan-bahan yang sudah di pot ataupun dia yang masih di ground, biasanya saya menggunakan teknik-teknik seperti ini ya. Nah, ini juga nanti akan coba sekalian kita wiring ya teman-teman untuk bahan ini, karena sudah perlu kita wiring ya. Dan untuk tips-tipsnya seperti apa aja ini, khususnya di ground dan di pot pun saya masih menggunakan teknik seperti ini ya dari dulu, karena banyak sekali yang menanyakan seperti itu ya. Akarnya ada yang masih kecil mas, ada yang sudah dominan, bagaimana cara mengatasinya dan cara yang paling efisien menurut Mas Bondes. Nah, seperti biasa ya teman-teman, sebelum lanjut saya minta pajaknya dulu, di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke, kita akan langsung apa ya, bawa dulu ke belakang ya teman-teman, sekalian kita akan eksekusi untuk bahan ini. Oke, kita buka dulu ya untuk perakarannya ya, sembari kita akan mengeksekusi untuk cabang-cabang yang sekiranya tidak diperlukan ya teman-teman. Kita akan nol lagi supaya kita mendapatkan ruas yang pendek yang sesuai dengan target kita ya. Untuk bahan ini kurang lebih sekitar 15 hari yang lalu ya kita ganti medianya ya teman-teman. Ini punyanya Om Wayan ya dari Bali. Beliau mempercayakan saya untuk saya yang memprogram ya untuk bahan ini. Nanti setelah dia naik pot ceper, kemungkinan besar akan kita kirim ya untuk bahannya. Kita sembari menunggu potnya ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Untuk akarnya ini sudah pemecahan semua ya. Jadi memang sudah saya tahap sedemikian mungkin ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, untuk tips pertama ya teman-teman, untuk mengatasi akar itu dia kecil, tekniknya seperti apa mas? Oke, jadi misalkan ini di pot ya teman-teman, ini kan dia karakternya dia sudah membentuk seperti ini ya. Dia sudah membentuk seperti body seperti ini, jadi pengerucutannya itu sampai ke mahkota itu lebih dapat ya. Nah, salah satu cara, misalkan ini kita kasih sampel ya. Ketika kita menemukan perakaran yang masih kecil sedangkan yang lainnya itu dia sudah besar ya, itu di pot ini bisa kita maksimalkan juga ya dengan cara yang pertama itu, akar-akar yang besar ini kita hentikan dulu ya untuk nutrisi yang masuk dari akar yang paling besar ya teman-teman. Jadi kita stop, kita tahap sekalian ya kalau memang dia di pot. Cuman kalau di ground biasanya itu saya masih agak sedikit saya panjangkan supaya badannya juga lebih bisa membesar lagi ya. Itu cara pertama. Jadi kita tahapi dulu, kita potong. Kalau memang ada apa ya, ada akar-akar yang sekiranya sudah dominan itu harus kita potong. Yang kedua, pemberian pupuk ini dititik atau difokuskan ke akar yang masih kecil ya teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Ini misalkan akar ya, akar masih kecil, ini akar yang sudah besar. Ini kita tahap. Jadi akar yang masih kecil ini tetap kita biarkan, jangan disentuh, jangan dikutik-kutik ya. Untuk pemberian pupuknya itu bisa kita taruh di area sini ya. Supaya kenapa? Jadi yang di sini nanti tetap dia dapat makan, cuman dia terfokus di akar yang kecil ini yang mendapatkan makan. Jadi untuk pemberian pupuk itu dia bisa kita lakukan atau kita berikan atau kita taruh itu di area-area sini ya teman-teman.
Nah, biasanya saya melakukan seperti itu. Apakah efisien Mas di dalam pot? Efisien ya teman-teman, asalkan tetap sabar ya, karena kita program itu tetap memerlukan kesabaran ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk masalah waktunya, kalau memang di pot diusahakan potnya itu dia yang agak lebih besar ya. Jadi supaya dia lebih cepat berkembangnya akar itu tadi yang masih kecil. Jadi upaya kita untuk membesarkan akar itu dia lebih efisien ya atau lebih maksimal lah kalau bahasanya seperti itu. Nah, ini untuk bahan ini ada beberapa yang perlu kita rapikan ya karena memang sudah waktunya kita rapikan ya. Seperti di arah top ini ya teman-teman. Di arah top ini kita akan rapikan, kita potong ya. Kita ambil catoknya dulu ya teman-teman. Karena ini terlalu besar ya. Oke, untuk topnya ini kita akan rapikan dulu ya. Ini kemungkinan besar untuk yang di sini itu kita nol ulang ya teman-teman. Karena kenapa? Ini bisa teman-teman lihat sendiri, ruasnya dia masih terlalu panjang ya. Jadi kita pakai yang kecil ini dan ruasnya pendek ya. Kita nolkan seperti ini dulu ya. Kita cari ruas yang lebih pendek ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nggak usah ragu ya, karena kita masih program, kita mencari yang terbaik. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah seperti ini bisa kita berikan salep kambium ya. Terus cabang-cabang yang sekiranya tidak perlu juga akan kita nol ulang ya. Ini terlalu panjang. Kita nol ulang lagi. Untuk yang di sini sudah cukup semua. Oke, untuk yang sebelah kiri ya, teman-teman. Oke. Ini bisa kita ambil satu mata tunas saja ya. Kalau kita ambil dua mata tunas seperti ini, dia terlalu mepet ya. Supaya dia tidak bengkak ya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang di bagian belakang, kita ambil satu ruas saja ya. Kita ambil yang mana ya? Sebentar. Kita harus memilih ya, teman-teman. Oke, yang di sini kita nol dulu. Terus setelah itu yang di sini ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri nih. Kalau kita pakai yang ini dia terlalu kepanjangan ya. Kita ambil dan kita potong saja ini. Oke, sebentar kita buka dulu untuk kawatnya ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini kita potong ya. Kita pendekkan lagi, kita pecah menjadi dua ya. Setelah itu yang di sini juga
Ini kita rapikan sekalian. Ini ada pemecahan, cuman eh, kita lihat dulu. Kalau dia terlalu dipangkal ini nanti nggak enak ngelihatnya ya. Ini kita ambil satu aja dulu. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu ya. Oke, yang di sini kita potong lagi. Terus untuk yang di bagian ini, nah ini seperti yang kemarin ya. Yang bagian ini ya teman-teman. Kalau kita biarkan ini di sini nanti bengkak ya. Jadi kita akan potong salah satu ya teman-teman. Kita pilih dulu yang mana nih. Depan apa yang di belakang. Kalau kita pakai yang di sini ya, ini yang kita pakai, berarti yang di sini harus hilang ya teman-teman. Yang di sini harus hilang. Kita pakai yang di belakangnya saja ya. Yang ini yang kita hilangkan ya teman-teman. Oke, ini kita potong aja nih. Nah, oke. Baru kita akan eksekusi untuk cabang yang itu tadi ya. Sekalian dirapikan ya teman-teman supaya di sini nggak bendol nanti. Kalau bahasanya seperti itulah. Supaya plong ya. Oke, kita bisa rapikan menggunakan karter nanti. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih lebih plong kan sekarang. Itu, ini maksud saya seperti ini tadi ya. Tuh. Jadi ketika kita mengeksekusi di sini, dimensi yang di belakang ini kelihatan. Tuh, kelihatan ya. Jelas ya. Untuk selanjutnya yang di sini bisa kita press juga. Ini kita pilih salah satu ya. Coba kita lihat dulu. Kalau ini kita pakai untuk yang di sini nanti benturan nggak ya? Kita pakai yang di bawahnya saja ya teman-teman. Nah, kita pakai yang di bawahnya ini. Terus untuk yang di bagian ini kita rapikan sekalian ya. Ini udah ketul pula gitu. Nah, untuk hasil sementaranya seperti ini ya. Ini kalau nanti setengah bulan lagi bisa kita lakukan pewiringan ya teman-teman. Untuk mendapatkan ranting dan anak ranting ya. Karena di sini sudah cabang ke anak cabang, sudah mulai ke perantingan. Ini nanti bisa kita agak sedikit apa ya bahasanya itu ke bawahkan dulu ya. Kalau susah ya teman-teman itu diusahakan dipotong saja ya untuk kawatnya ya. Kalau untuk yang belakang saya rasa belum, masih perlu kita kawat. Ini kita rapikan sekalian ya.
cabang-cabang yang tidak sekiranya tidak perlu ya. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Ini nanti bisa kita arahkan sedikit seperti ini. Jadi supaya lebih cepat ya untuk pengejaran ke arah mahkotanya ini. Kalau memang nanti sekiranya nih kita mengupayakan ya untuk pengelompokan di arah mahkota ini ya teman-teman, itu agak sedikit lebih susah. Kita cari yang lebih pendek ya. Jadi nanti kita press lagi ya teman-teman. Biasanya saya melakukan seperti itu. Tuh kelihatan ya. Coba kita putarkan dulu. Hasil sementaranya seperti ini ya. Tuh, kelihatan ya. Setelah ini bisa kita kasih salep kambium. Nah, seperti ini juga kalau memang nanti dia eh, terlalu mepet atau bengkak, nanti bisa kita nol ulang ya. Oke, ini sudah tinggal merapatkan saja ya. Nah, mungkin cukup seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Kita bahas lagi sekali lagi. Jadi ketika kita melakukan pengelosan akar atau pengen membesarkan akar ya yang masih kecil, diupayakan akar-akar yang lain itu dia dipres, dan yang terpenting ketika memberikan pupuk itu yang di bagian akar yang paling kecil itu ya teman-teman. Jadi supaya akar itu mendapatkan nutrisi yang maksimal, yang apa ya, yang bisa membuat lebih cepat untuk dia narik ya atau membesarnya. Nah, mungkin cukup seperti itu. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.